Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali dalam doa hari kelima Gereja Kemah Injil Daerah Bali. Dan hari ini tema dari renungan kita adalah bahwa Yesus Juru Selamat kita. Hanya Yesus Juru Selamat kita. Kemarin kita sudah merenungkan tentang satu nama yang karenanya kita diselamatkan, yakni nama Yesus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dinyatakan dengan jelas bahwa hanya di dalam nama Yesuslah kita diselamatkan. Dan itu sebabnya pernyataan dari Injil 4 berganda, doktrin pertama dari Gereja Kemah Injil bahwa hanya Yesus Juru Selamat kita, memberi dasar yang kuat bahwa iman Gereja Kemah Injil didasarkan pada pernyataan ini, bahwa keselamatan tidak ada di manapun juga kecuali di dalam nama Yesus. Mungkin kita berpikir, wah itu sombong sekali. Tetapi itu pernyataan firman, bukan kita yang sombong, bukan klaim kita, tapi itu proklamasi, itu pernyataan dari Allah bahwa keselamatan tidak ada di luar Yesus Kristus. Mengapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena hanya di dalam Yesuslah seluruh pernyataan kasih karunia Allah dilimpahkan atas manusia. Kematiannya di kayu salib adalah dasar yang kuat bahwa korban itu bukan lagi korban binatang atau materi, tapi korban itu adalah diri Allah sendiri. Allah yang mengorbankan dirinya, dan korban itu satu kali selama-lamanya menjadi dasar untuk seseorang bisa diselamatkan. Asal ia mau percaya dan mengaku bahwa korban itu bisa menghapus dosa-dosanya. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa oleh iman dan percaya kepada Yesus Kristus atas korban dan kebangkitannya, seseorang diselamatkan sempurna. Di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama itu dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi harus dihapus dulu hukum dosa itu. Dan Yesus menghapus hukum dosa itu dengan pengorbanan dirinya di kayu salib. Allah mengorbankan dirinya sendiri supaya dihentikan semua korban-korban lain dalam bentuk-bentuk yang lain. Sehingga ini berarti orang kaya, orang miskin punya kesempatan yang sama untuk diselamatkan. Orang bodoh, orang pintar punya keselamatan yang sama dan punya kesempatan yang sama untuk mendapat keselamatan daripada Tuhan. Orang kota maupun orang desa, terpelajar atau tidak, semua punya kesempatan yang sama untuk diselamatkan. Karena tidak lagi korban itu ditentukan oleh besarnya ritual yang dibuat, korban yang dipersembahkan, tetapi oleh percaya saja. Jadi karena percaya saja itulah, maka iman itu dibenarkan. Dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saudaraku, jelas bagi kita sekarang
bahwa perlu ada satu korban yang membebaskan setiap orang. Kesempatan kita sama, tidak dibedakan suku, tidak dibedakan materi, tidak dibedakan oleh karena besar atau kecilnya ritual, upacara yang kita buat, kita mendapat kesempatan diselamatkan, kesempatan yang sama. Nah, kunci untuk bisa diselamatkan tadi, mengaku percaya. Roma 8 tadi mengatakan bahwa orang yang mengaku percaya tadi, yang hidup di dalam Kristus, tidak ada penghukuman lagi. Karena hukum maut itu sudah dipatahkan oleh korban Kristus di kayu salib. Itu sebabnya ketika Yesus disalibkan mengatakan sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Bahwa semua manusia punya hak yang sama, kesempatan yang sama untuk diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari hal ini kita memiliki dasar yang kuat untuk mendapat pengampunan dosa. Nah, ini masalah manusia. Masalah manusia yang utama adalah manusia berdosa tidak mungkin bisa bersama dengan Tuhan yang adalah kudus dan suci. Tuhan tidak mengizinkan dosa sekecil apapun ada di hadiratnya. Kalau tidak, kita akan mati. Firman Tuhan mengatakan, karena dosa itu, maka kita bisa hangus di hadapan Allah. Karena Allah adalah api. Jadi perlu dulu dihapus dosanya, supaya kita memiliki pintu masuk untuk diselamatkan. Jalannya adalah dengan percaya. Percaya seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 tadi, bahwa oleh karena percaya kita diselamatkan dari hati dan mulut kita, itu dibenarkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdasar itulah kita punya kesempatan untuk mendapat pengampunan dosa kita. Di surat Yohanes yang pertama, pasal pertama ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Kesetiaannya itu sudah dibuktikan dengan mati di kayu salib untuk dosa kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kekristenan mendasari keselamatannya bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan kasih karunia Allah oleh karena korban Kristus di kayu salib. Nah, hari ini saya ingin kita semua memastikan apakah yang kita percayai bisa menjamin dosa kita dihapuskan. Kalau kita ada dalam posisi sebagai terdakwa, maka perlu ada pembela yang bisa membebaskan kita. Barulah kita disebut orang bebas, orang merdeka. Tetapi jika kita masih terdakwa karena dosa dan tidak yang membela kita, maka dosa itu, dakwaan itu tetap ada pada kita, dan kita sedang menunggu hukuman kekal. Kristus menjadi pembela kita, supaya kita semua diselamatkan dengan cara mengorbankan dirinya di kayu salib. Jadi hari ini pastikan bahwa dosa saudara bisa dihapuskan. Ya, ini kunci untuk kita diselamatkan. Sebab jika masih ada dosa bercokol dalam diri kita pasti tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak mungkin masuk surga. Yang kedua, pastikan bahwa posisi saudara tidak lagi sebagai terdakwa karena dosa saudara. Karena dosa saudara sudah dihapus, maka saudara memiliki kebebasan karena kasih karunia Allah. Saudara disucikan seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi hari ini
pastikan dosamu bisa dihapuskan, pastikan bahwa posisimu sedang tidak dalam keadaan dosa. Siapa yang bisa melakukannya? Jawaban firman Tuhan tadi, hanya Yesus yang melakukannya. Sehingga ia mengatakan di kayu salib, sudah selesai, sudah selesai nak. Kamu tinggal percaya kepadaku. Anugerah itu akan menjadi milikmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur hari ini. Dialah Tuhan bekerja penuh dalam diri kami. Kalau mungkin hari ini kami belum memiliki kepastian keselamatan, kami harus memastikan bahwa kami ada dalam posisi orang yang sudah diselamatkan. Dosa kami sudah dihapuskan. Dan kami sedang tidak didakwa oleh karena dosa-dosa kami. Karena jika dosa kami harus ditimbang dengan amal perbuatan kami, dengan perbuatan baik kami, maka itu tidak berimbang. Terlalu banyak dosa kami Tuhan. Kami bersyukur karena Kristus menebus kami di kayu salib. Dan sudah selesai. Kami hanya diminta percaya saja. Karena firman-Mu mengatakan demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang percaya di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur telah mempercayai Kristus yang karenanya kami diselamatkan. Terpujilah Tuhan, berkati doa-doa syafaat kami hari ini. Engkau berkarya penuh, memberkati setiap kami. Orang-orang yang telah berjasa, menolong kami percaya kepada Kristus, berkati mereka. Kami akan menjadi saksi-Mu, menolong mereka yang ada dalam kebimbangan dan belum memiliki kepastian keselamatan. Kami akan beritakan kasih Kristus ini, jaminan yang pasti bahwa Tuhan menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita berdoa untuk orang-orang yang sudah membawa dampak dalam hidup kita menjadi percaya kepada Kristus. Mari doakan mereka yang telah membuat kita ada dalam anugerah Tuhan. Dan doakan saudara-saudara kita yang mungkin belum dalam kasih karunia Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati orang-orang yang telah membawa kita kepada Kristus, dan memberkati doa-doa kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.